Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami kelompok 3 kelas FA3 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Malik Nasrullah yang telah membimbing kami sehingga kami dapat menyelesaikan diskusi tentang tantangan soft skill di era pandemi. Oke semuanya, pada kesempatan kali ini izinkan saya bersama teman-teman untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tantangan soft skill di era pandemi. Stay tune terus ya, karena pastinya pembahasan kali ini akan sangat menarik karena kami membawa tema yang sering dialami orang-orang, apalagi anak muda seperti kita nih, yaitu overthinking. Adapun poin-poin yang kami sampaikan yaitu pengertian overthinking, faktor penyebab overthinking, sifat-sifat overthinking, dampak dari overthinking, cara mengatasi overthinking, dan juga kami akan menampilkan hasil survei kepada 101 orang. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan pertama. Disimak ya teman-teman, takutnya ada di soal UAS. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian overthinking. Tetapi sebelumnya tentunya kalian pernah dong ngerasain apa itu overthinking. Dan jikapun kalian setuju, menurut saya overthinking itu mengerikan. Mengapa? Karena selain mengganggu waktu tidur, overthinking juga membuat kepala terpenuhi oleh hal-hal yang seharusnya tidak perlu dipikirkan. Yang seharusnya sekitar jam 9 sampai 10 malam kita sudah tertidur dengan nyenyak, ini masih memikirkan apa yang akan terjadi di hari esok. Memikirkan kesalahan-kesalahan yang seharusnya tak untuk diungkit lagi, atau memikirkan apapun yang seharusnya tak ada di pikiran kalian. Nah, dari sedikit yang saya ucapkan tadi, mungkin bisa diambil sedikit gambaran tentang apa itu overthinking. Di mana overthinking adalah istilah yang sering ditunjukkan bagi orang-orang yang terlalu banyak berpikir. Akan tetapi berbeda dengan pemikir, karena orang-orang overthinking sering memikirkan hal-hal sepele secara berkelebihan. Sedangkan orang-orang pemikir, mereka memikirkan sesuatu yang tentunya berguna, bermanfaat, dan berharga bagi kehidupan mereka selanjutnya. Menurut Ahmadi, salah seorang ahli psikologi, overthinking merupakan suatu proses penyelesaian masalah atau proses berpikir yang terlalu berlebihan, sehingga memberikan kerugian. Namun tak hanya kerugian, melainkan juga dapat memberikan manfaat. Contohnya dengan overthinking, kita dapat melihat suatu hal dari banyak sudut pandang, siap untuk hal yang terburuk sekalipun, dan lain-lainnya. Dengan begini, dapat dikatakan bahwa semua itu tergantung dengan intensitas yang dilakukan. Apabila berlebihan, maka akan membawa dampak buruk terhadap diri kita. Berbeda dengan Ahmadi, Hellman menjelaskan bahwa overthinking sebagai salah satu distorsi kognitif mengenai perilaku atau kebiasaan yang bermasalah. Distorsi kognitif ini umumnya karena reaksi emosional seseorang sebagai tanda bahwa pemikirannya kurang rasional atau tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Secara harfiah, overthinking yaitu terlalu memikirkan dan terlalu sering mempertimbangkan arti, penyebab, dan konsekuensi dari perasaan yang tengah seseorang rasakan, pun masalah yang tengah dihadapinya. Secara umum, definisi overthinking secara teoritik memiliki kesamaan, yakni keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian atau problem solving, sehingga dianggap tidak menyelesaikan masalah. Faktor penyebab overthinking. Penyebab overthinking bisa bermacam-macam. Pada umumnya, overthinking terjadi ketika seseorang sedang mempertimbangkan suatu keputusan, mencoba memahami tindakan atau keputusan orang lain, mencoba memprediksikan masa depan,
merefleksikan apa yang telah terjadi atau keputusan di masa lalu dan sebagainya. Ada beberapa faktor penyebab overthinking lainnya. Di antaranya pesimis dengan hal yang akan dikerjakan, terlalu perfeksionis, suka memendam semuanya sendiri, berada di lingkaran yang juga overthinking dan membandingkan diri dengan yang lainnya. Contohnya adalah memikirkan alasan tindakan seseorang. Apakah dia tersinggung dengan apa yang aku katakan? Apa yang aku lakukan hingga dia berbuat seperti itu? Seharusnya aku tidak bersikap seperti ini sehingga dia tidak bertindak seperti itu. Dan pikiran lainnya. Contoh lainnya adalah ketika memikirkan masa depan di tengah pandemik ini. Apakah aku punya uang yang cukup untuk menghidupi diriku dan keluargaku? Apakah aku aman dari paparan COVID-19? Bagaimana kabar keluargaku? Mengapa tidak ada kabar sama sekali? Apakah dia terkena COVID-19 dan sebagainya? Oke, sekarang sifat-sifat overthinking. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan apa itu pengertian overthinking, apa itu faktor penyebabnya overthinking. Nah, untuk yang sifat-sifat overthinking ini, orang yang terlalu banyak pertimbangan seringkali dianggap sebagai orang yang banyak mikir. Terasa tidak terasa bahwa ciri-ciri orang yang memiliki sifat overthinking itu seperti itu. Dari mulai cari tahu menu yang ditawarkan, harga makanan, hingga pelayanannya. Makanya kamu seringkali kepo dan menganalisa segala sesuatu yang ingin kamu kerjakan. Tak jarang, sifat ini membuat pikiranmu penuh dengan hal-hal yang sesungguhnya tak perlu ada. Adapun ciri-ciri seseorang memiliki sifat overthinking, yaitu pertama, selalu berhati-hati dalam langkah. Satu langkah saja, ini dia sampai 10 kali untuk mempertimbangkannya. Lalu yang kedua, mempunyai idealisme yang tinggi. Karena ia selalu merencanakan semua hal dalam pikirannya, semua idenya, semua pandangannya, ia pikirkan sampai terperinci, sehingga meyakini semua hal akan sesuai dengan apa yang dipikirkan. Tetapi kenyataan tidak seindah itu. Lalu yang ketiga, mempunyai ritme kehidupan yang tak biasa. Seorang overthinker menganggap bahwa kehidupan yang dijalani orang-orang pada umumnya terlalu monoton. Overthinker ini lebih suka melakukan produktivitasnya di malam hari. Lalu yang keempat, memiliki impian, standar, target, dan harapan yang tinggi. Nah, poin ini mungkin kurang lebih sama dengan poin kedua tadi. Lalu yang kelima, alih-alih dianggap sabar, seringkali overthinker ini justru dianggap meleleh oleh orang lain. Karena setiap keputusan yang akan diambil, pastilah dipikir-pikir secara matang. Oke, selanjutnya adalah ketertarikanmu di berbagai bidang membuatmu memiliki banyak pengetahuan. Pada poin ini jelaskan overthinking dapat mendorong seseorang dalam berbagai bidang untuk mengklaim potensi dirinya dalam bidang itu. Alasan orang ini melakukan poin ini adalah orang ini dapat memperhitungkan dalam setiap langkah dan perilakunya, sehingga dalam setiap kegiatannya akan diatur dan memperhitungkan secara teliti. Terus, orang ini mendapat dorongan dari lingkungannya agar ia melakukan sesuatu yang tidak diinginkan atau bukan keahliannya menjadi niat. Nah, terus poin selanjutnya, rasa empati dan simpati yang tinggi melekat pada dirimu. Dalam overthinking poin ini menjadikan orang-orang yang selalu dinantikan. Orang-orang yang menantikan ini adalah orang yang sering curhat ke orang yang sering menerima curhat gitu. Jadi orang yang menerima curhat ini, overthinking ini sangat-sangat rekomendasi gitu. Terus yang poin seterusnya yaitu ahli dalam memecahkan masalah, membuatmu dikenal sebagai problem solver. Nah, dalam poin ini alasan overthinking dapat menjadi memecahkan masalah dikarenakan seseorang ini berpikir keras dengan masalah yang dialami dalam kondisi itu, sehingga masalah ini dapat ditindaklanjuti dengan benar, dengan baik. Terus poin keempat, sifat hati-hati tak serta-merta membuatmu percaya kepada orang. Dalam poin ini orang yang overthinking tidak langsung percaya karena mereka tuh harus memikirkan cara terperinci dan beradaptasi gerak-gerik orang yang baru kenal misalkan, sehingga tidak langsung percaya gitu, maupun dari kata-kata atau gerakannya gitu. Nah, dan poin yang terakhir adalah analisa dan pemikiranmu sangat terperinci, jelas,
serta sangat strategis gitu. Seperti yang dibicarakan di poin-poin atas, overthinking menjadikan seseorang menjadi memperhitungkan secara detail dan mempermainkan pemikiran menjadi sangat kritis. Selanjutnya, dampak overthinking. Dampak dari overthinking bagi kesehatan bukanlah kebiasaan yang baik. Overthinking bisa memberikan dampak negatif bagi kesehatan mental maupun fisik. Seseorang yang overthinking biasanya selalu mengalami sakit kepala karena otaknya dipaksa untuk berpikir tentang hal-hal sepele atau belum terjadi. Sehingga seseorang yang overthinking akan menambah beban pikirannya dan kemudian menjadi stres. Dampak dari overthinking diantaranya: yang pertama, mudah capek secara emosional sehingga dapat berdampak energinya. Karena seseorang yang overthinking selalu memikirkan sesuatu secara berlebih-lebihan sehingga dia akan merasa capek. Yang kedua, mudah mengalami kecemasan karena seseorang yang overthinking memiliki kekhawatiran yang tinggi. Yang ketiga, kemampuan problem solving yang buruk karena seseorang yang overthinking terlalu banyaknya pikiran sehingga dia tidak bisa memecahkannya. Yang keempat, cenderung takut memulai tindakan karena terus-menerus memikirkan hal-hal buruk yang biasa terjadi. Yang kelima, terjadi perubahan pola tidur dan pola makan karena seseorang yang overthinking akan memiliki kekhawatiran yang berlebih sehingga dia akan mengalami susah tidur dan juga selera makan dia akan menurun karena terlalu banyaknya pikiran. Yang keenam, sulit keluar dari zona nyaman. Baik, selanjutnya ialah cara mengatasi overthinking. Yang sudah kita ketahui bahwasannya saat ini kita berada di situasi yang sulit. Tidak hanya diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk tinggal atau bekerja di rumah, bahkan kehilangan pekerjaan. Selain itu, bagi beberapa orang pun masih memiliki masalah pribadi yang menguras pemikiran. Akibat beberapa permasalahan yang dialami tersebut, tentu akan membuat kita terus-menerus berpikir atau biasa disebut dengan sebutan overthinking. Oleh karena itu, penting untuk dapat mengontrol sifat overthinking agar tidak terperangkap dalam lingkaran setan yang memberikan dampak buruk pada diri sendiri. Berikut langkah-langkah yang biasa dilakukan untuk menghentikan pemikiran-pemikiran negatif yang berulang-ulang atau overthinking. Yang pertama ialah lakukan praktek mindfulness. Mengapa? Karena mindfulness adalah cara untuk menenangkan pikiran sehingga seseorang bisa sadar bahwa kita ada di masa sekarang, bukan di masa lalu maupun di masa depan. Hal ini akan membantunya dalam melihat suatu peristiwa atau memproseskan informasi dan pengalaman. Dengan demikian, seseorang bisa berpikir dengan jernih terhadap permasalahan yang dialaminya. Mindfulness dapat dilakukan dengan cara apapun, seperti jalan kaki, melakukan yoga, atau kegiatan yang bisa membuat rileks lainnya. Yang kedua ialah ubah pikiran negatif ke hal-hal yang positif. Misalnya, aku terus memikirkan situasi ketidakpastian akibat pandemi COVID-19. Pikiranku penuh dengan pemikiran uang tabungan saat ini yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Ubahlah pemikiran tersebut menjadi, aku ingin memiliki tabungan yang cukup untuk bisa makan, membayar listrik, membayar sewa kos dalam 1 bulan ini. Kemudian, buatlah rencana untuk mencapainya. Misalnya,
dengan membuka usaha kecil, mengalokasi pengeluaran, atau belajar mengatur keuangan agar uang yang dimiliki cukup untuk membayar kebutuhan. Yang ketiga ialah tulis sesuatu yang sedang Anda pikirkan. Jika hanya kita pikirkan terus, pikiran akan menjadi tambah banyak. Jadi, apa salahnya jika kita mencoba untuk menuliskan segala sesuatu yang ada di pikiran kita ke dalam secari kertas? Hal ini akan banyak membantu kita dan meringankan beban pikiran kita. Dengan menulis masalah kita atau langkah apa yang akan kita ambil, siapa tahu kita akan menemukan solusi atau pilihan yang kita akan ambil. Menulis setiap pikiran kita sebelum kita tidur mungkin adalah ide yang baik. Hal ini juga dapat membuat kita tidur lebih nyenyak. Dan yang terakhir ialah perbanyak mengambil tindakan. Hal ini adalah yang paling penting sekaligus mungkin yang paling sulit. Namun, jika kita ingin mengubah hidup kita perlu mengambil tindakan sekarang juga. Jika kita hanya berpikir, ini tidak akan membuahkan hasil. Membicarakan hal ini mungkin mudah, tapi prakteknya yang susah. Namun, kita harus memotivasi diri kita sendiri. Mulailah dengan tindakan kecil saja dulu, tapi rencanakan target kita. Mulai dengan pertanyaan, apa yang telah saya lakukan hari ini untuk mencapai target saya? Tanyakan hal tersebut pada diri kita setiap hari. Mungkin hal ini dapat membantu beranikan diri kita untuk mengambil tindakan, walaupun kecil. Satu lagi, jangan terlalu banyak memikirkan pendapat orang lain tentang diri kita. Selanjutnya, kita akan memaparkan hasil pengamatan kuesioner yang dilakukan terhadap 101 tanggapan. Pertanyaan nomor 1, seberapa sering Anda memikirkan kembali perkataan atau perlakuan yang telah Anda lakukan terhadap orang lain? Sekitar 67,3% orang-orang melakukannya dengan sering, 29,7% kadang-kadang, dan 2,8% sisanya jarang. Dalam hal ini masih banyak orang yang overthinking karena orang yang overthinking selalu memikirkan hal yang tidak perlu secara berlebihan. Pertanyaan nomor 2, seberapa sering Anda ragu terhadap keputusan yang Anda buat? Dari hasil survei di atas, hampir setengahnya orang selalu kadang-kadang ragu dalam hal mengambil keputusan yang dia buat. Masih banyak orang yang overthinking di masa pandemi ini. Walaupun demikian, sekitar 14,9% jarang ragu terhadap keputusannya. Artinya, sering yakin terhadap keputusan yang dibuatnya. Ini menunjukkan bahwa kebanyakan masyarakat masih ragu dalam hal mengambil suatu keputusan. Pertanyaan nomor 3, dengan adanya pandemi ini, apakah memperparah kebiasaan overthinking? Dari hasil survei tersebut bisa kita simpulkan bahwa dengan adanya pandemi ini bisa memperparah kebiasaan overthinking. Kebanyakan orang yang menilai bahwa pandemi ini dapat menimbulkan hal negatif seperti overthinking. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang akan Anda lakukan ketika ada seseorang yang mengusik Anda? Kelompok kami menyimpulkan jika dilihat dari hasil survei ini, kebanyakan orang yang mengabaikan ketika dirinya sedang diusik oleh orang lain. Sekitar 13,9% ada juga yang melawannya ketika dirinya diusik oleh orang lain. Sisanya berpendapat lain atau memiliki pendapatnya sendiri mengenai hal yang dilakukan ketika ada orang yang mengusik dirinya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda mengetahui dampak yang akan didapatkan jika terus-menerus overthinking? Kelompok kami menyimpulkan bahwa ternyata dari hasil survei tersebut sekitar 91,1% orang sudah mengetahui dampak dari overthinking. Namun, masih ada orang yang belum mengetahui dampak dari overthinking. Jika dilihat dari diagram tersebut, ada sekitar 8,9% orang yang masih belum mengetahui apa itu dampak dari overthinking. Untuk itu, dari 8,9% itu harus secepatnya diatasi supaya semua orang mengetahui dampak dari overthinking dan dapat mencegah juga terjadinya overthinking. Oke, pertanyaan selanjutnya, dampak apa yang Anda rasakan jika Anda mengalami overthinking? Dari 101 tanggapan, kelompok kami menyimpulkan
Kebanyakan orang merasa dirinya tidak percaya diri dan merasa tertekan ketika dirinya mengalami overthinking. Ada juga sekitar 18,8% yang berpendapat bahwa dirinya merasa insecure ketika dirinya mengalami overthinking. Ada juga yang tidak pernah merasakan apapun ketika dirinya mengalami overthinking. Pertanyaan selanjutnya yang diajukan di survei ini adalah ciri-ciri apa yang tampak jika Anda mengalami overthinking? Dari 101 tanggapan ada 4 jawaban terpilih. 56,4% untuk memikirkan apa yang belum terjadi, 22,8% untuk pikiran negatif tentang diri sendiri, 15,8% untuk fokus kepada kekurangan sendiri. Dan sisanya ada juga yang berpendapat bahwa ciri yang tampak jika mengalami overthinking adalah baperan. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu kalau Anda mengalami overthinking, apa yang Anda lakukan? Dari hasil survei kami kepada 101 orang, banyak sekali pendapat yang berbeda-beda, sehingga menjadikan diagram ini berwarna-warni ya, penuh warna. Bisa dilihat bahwa sebagian besar, yaitu 36,6% melakukan refreshing atau jalan-jalan. Lalu 28,7% mereka hanya termenung dikala overthinking melanda. 9,9% mencoba bermain game, dan pendapat lainnya ada yang menangis, minta saran orang lain, ngedrakor sampai tamat, ada juga yang hanya diam dan hanya menikmati. Lalu ada yang mengalihkannya pada hiburan seperti main TikTok. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda termasuk orang yang suka memecahkan masalah? Dari 101 tanggapan, kelompok kami menyimpulkan bahwa kebanyakan orang yang suka memecahkan masalah, namun masih ada orang yang tidak menyukai hal tersebut sekitar 6%. Ini menandakan bahwa kebanyakan orang yang suka memecahkan masalah, entah masalah dirinya atau orang lain. Oke, pertanyaan terakhir. Jika Anda ahli dalam memecahkan masalah, bagaimana cara Anda memecahkan masalah tersebut? Dari 101 tanggapan, kelompok kami menyimpulkan banyak yang beranggapan ketika dirinya ahli dalam memecahkan suatu masalah, dia menganalisis terlebih dahulu masalah tersebut. Kemudian ada juga yang melihat dari pengalaman pribadinya. Juga ada yang memiliki pemikiran yang kritis dalam memecahkan suatu masalah. Ada juga yang berpendapat mencari dulu penyebab munculnya masalah itu. Alhamdulillah, semua pembahasan telah disampaikan dengan baik oleh masing-masing narasumber. Bagaimana nih teman-teman yang menyimak? Apakah semua pembahasan sudah sampai ke hati? Baiklah, kalau sudah, mari saya simpulkan pembahasan kali ini. Overthinking atau yang sering disebut paralisis analisis adalah sikap seseorang yang berlebihan dalam berpikir. Overthinking memberikan dampak positif juga negatif, seperti sakit fisik sampai sakit mental, dan juga dapat mempengaruhi produktivitas serta kreativitas kita. Jadi, overthinking lebih banyak menimbulkan efek negatif daripada positif ya. Nah, jika dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan ramaikan kolom komentar di bawah ya. Sebelum diakhiri, ada satu pepatah, jangan terlalu memikirkan apapun, karena sesungguhnya kemarin adalah sejarah, besok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah. Jangan sampai karena kita terlalu memikirkan masa lalu yang tidak akan terjadi lagi, dan juga masa depan yang belum tentu terjadi, sampai kita melupakan hari ini untuk memperbaiki diri kita dari masa lalu dan mempersiapkan diri kita untuk masa depan. Ingat ya teman-teman, jangan terlalu mengkhawatirkan apapun. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.